Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pujian ini membawa kami untuk kami berdiri di tengah badai, menghadapi situasi-situasi yang sulit dengan iman kami. Karena kami tidak berjalan sendiri, sebab ada Tuhan, ada Yesus yang selalu menyertai, ada kuasa-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, teguhkanlah kami hari ini melalui firman-Mu, agar bagi kami yang lagi khawatir, yang lagi takut, yang lagi gelisah, yang lagi menghadapi masalah, yang lagi bergumul dengan sakit penyakit, kami percaya melalui firman-Mu hari ini kami diteguhkan, agar kami benar-benar Tuhan melihat semua situasi dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Kami serahkan waktu ini, Roh Kudus menolong dan mengurapi kami semua, dan kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama buka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-19. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita akan membahas dari ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-22. Kalau kita perhatikan tulisan Rasul Paulus di sini, maka kita mendapatkan satu kebenaran di mana Paulus sedang menyampaikan bahwa sesungguhnya mereka sebelumnya jauh dari hadirat Allah. Mereka bukanlah umat pilihan Israel. Tetapi Paulus menasihatkan, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-13, Paulus dengan tegas mengatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dari bagian firman ini, Paulus mau menyampaikan sebuah kebenaran tentang kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali di ayatnya yang ke-19, Paulus mengatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara, ini seperti sebuah kesimpulan. Bukan lagi orang asing atau pendatang, tetapi kamu adalah orang-orang kudus, orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, orang-orang yang sudah ditebus melalui kematian Kristus. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam Yesus. Pagi ini kita akan merenungkan bersama, sebenarnya tujuan misi Allah, baik di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam keluarga kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita berusaha, di dalam studi kita. Sebenarnya tujuan misi Allah di dalam hidup kita, supaya kita yang dalam tanda kutip sebagai orang asing, kita menjadi umat pilihan yang kudus. Kita menjadi orang-orang yang kudus, yang ditebus, yang dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di bulan ini kita belajar tentang misi Allah di dalam keluarga. Masih banyak keluarga kita yang sesungguhnya mereka menjadi orang asing di hadapan Allah. Kenapa? Karena dosa menjauhkan mereka dari hadirat Allah. Walaupun secara agama Bapak Ibu Saudara mereka bisa beribadah, walaupun secara agama mereka bisa setia,
Tetapi di hadapan Allah, saudara dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya mereka menjadi orang asing. Nah Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saya menyimpulkan misi Allah di dalam bulan ini saudara. Yang pertama yang kita perlu renungkan adalah bagaimana dengan keluarga-keluarga kita yang kita melihat mereka masih jauh, masih orang asing di hadapan Allah. Apakah kita membiarkan mereka untuk mereka hidup dalam kehampaan? Kita biarkan mereka untuk hidup dalam kebinasaan. Kita biarkan mereka untuk jauh dari anugerah Allah. Perlu kita merenungkan kembali. Jangan sampai tema bulan ini bukan hanya sekedar kita membahas setiap minggu. Tetapi marilah kita secara penerapan, kita benar-benar memikirkan, kita menggumulkan, kita mengupayakan, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya kita bisa membawa misi Allah kepada mereka yang jauh. Kita membawa misi Allah kepada orang asing agar mereka benar-benar didamaikan oleh kematian, didamaikan oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya salah satu seorang misionaris yang diutus di Papua Saudara. Dan dia meninggalkan sanak saudaranya, dia meninggalkan keluarganya yang sudah percaya kepada Kristus. Dan dia pergi ke Papua, satu tujuannya. Suku-suku yang ada di sana itu bisa dijangkau oleh kasih Tuhan. Dia betul-betul merendahkan hati, merendahkan diri, melepaskan semua zona nyaman. Dan dia pergi ke sana untuk menjangkau suku-suku yang belum mengenal Kristus. Dan dalam perjalanannya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, banyak tantangan, ada penolakan. Tetapi dengan sabar, dengan berdoa, berpuasa, dengan merenungkan firman Tuhan dan dengan pelayanan kontekstual, menjangkau mereka. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, suku-suku, orang-orang yang dulunya itu orang asing, tetapi sekarang mereka menjadi orang-orang kudus yang ditebus oleh darah Kristus. Di saat mereka mendengar Injil, mendengar kabar baik, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mari coba kita merenungkan bagian ini. Ada begitu banyak orang yang kita jumpai di sekitar kita, yang memiliki pemahaman dengan perbuatan baikku, dengan perjuanganku, dengan usahaku, aku bisa mencapai sorga. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, di hadapan Allah, kita ini orang asing. Siapapun saudara hari ini, di hadapan Allah, kita orang asing, kita pendatang, kita bukan warganya, kita bukan miliknya. Oleh karena apa? Karena dosa. Mungkin saudara berkata, saya tidak berbuat dosa. Tetapi akibat dosa Adam dan Hawa, Anda dan saya pun ada di dalamnya. Sebab upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya saudara, misi Allah yang kita terus gaungkan, yang kita terus proklamirkan. Agar dunia, agar keluarga kita, agar orang-orang yang kita kenal, mereka betul-betul didekatkan oleh darah Kristus. Mereka didekatkan oleh anugerah Allah. Agar mereka juga boleh menjadi orang-orang kudus di hadapan Allah. Artinya orang-orang yang dulunya hidup dalam kegelapan, sekarang ada di dalam terang. Yang dulunya jauh dari Allah, sekarang mereka ada di dalam genggaman tangan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, selain saudara bersyukur karena hari ini saudara sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi orang yang sudah percaya kepada Kristus, saudara setia beribadah, saudara melayani. Tetapi ingatlah, jangan sampai kita ada dalam zona nyaman, kemudian kita lupa tugas panggilan kita. Bahwa sesungguhnya kita yang sudah dikuduskan, kita yang sudah dipilih oleh Allah, sesungguhnya masih ada tugas tanggung jawab kita. Ada satu pribadi yang saya kenal belum begitu lama.
tahun 2001, 2002, itu adalah awal-awal pertobatannya. Hanya satu ayat yang dia temukan di dalam Alkitab membuat dia percaya Yesus. Dan bukan hanya percaya saja. Istri, anak-anaknya, orang tuanya itu dibawa kepada Kristus. Bahkan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan yang lebih luar biasanya lagi. Ketika dia menghadiri pemakaman ibunya, di situ ada kesempatan untuk menceritakan kabar baik, menceritakan Injil kepada keluarganya. Sehingga saudara sebelum dia kembali ke tempatnya, ada 2 keluarga yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Duka cita tidak menghambat dia untuk menceritakan siapa Yesus. Kesedihan tidak menghambat dia untuk menceritakan siapa Allah yang sesungguhnya. Bagaimana dengan kita? Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa seringnya kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Berapa ayat yang kita hafal? Sejauh mana kita menceritakan, sejauh mana kita menyampaikan berita firman itu kepada orang lain. Terkadang kita bisa mengasihi dikala kita baik-baik saja, dikala kita sehat-sehat saja. Tapi perhatikan lagi, seorang bapak tadi dalam situasi duka, mamanya dipanggil oleh Tuhan, ada kesempatan untuk menceritakan kabar keselamatan kepada keluarga yang lain. Dan sebelum dia pulang, dia tantang keluarganya. Kamu harus menerima anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Ini bukan pemaksaan Bapak Ibu Saudara. Tapi betul-betul hari itu kuasa Tuhan bekerja melalui beliau. Jadi tidak saja sebagai orang Kristen yang selama ini hidup sudah percaya kepada Kristus. Tetapi orang Kristen yang betul-betul menyadari tugas panggilannya. Setelah diselamatkan, dia juga pikirkan orang lain, bagaimana orang lain itu diselamatkan. Bagaimana orang lain itu berjumpa dengan Yesus. Dan waktu pulang saya berjumpa Bapak Ibu Saudara, dan dia menceritakan perjalanan imannya. Dia begitu terharu, meneteskan air mata. Kenapa saudara? Dia bilang di balik duka cita ada jiwa yang berjumpa dengan Yesus. Di balik tangisan, di balik air mata, sesungguhnya ada jiwa yang menanti kabar baik. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, janganlah kita mengisolasi diri. Janganlah kita menjauh dari orang-orang di sekitar kita yang sesungguhnya mereka sedang menanti, mereka sedang berseru, mereka sedang mencari keselamatan. Dan hari ini melalui firman ini, kita yang sudah didekatkan oleh karena darah Kristus, oleh karena kematian Kristus, mari kita membawa orang lain yang dalam tanda kutip mereka adalah orang asing. Kita bawa mereka supaya mereka itu menjadi warga orang-orang kudus. Artinya orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Orang-orang yang sudah dibebaskan melalui kematian Kristus. Sehingga mereka memperoleh keselamatan sama seperti Anda dan saya hari ini. Bahkan bukan saja sebagai warga orang-orang kudus Bapak Ibu Saudara, tetapi Paulus menasihatkan dan kamu adalah anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, tujuan misi Allah di dalam kehidupan keluarga, tujuan misi Allah dalam hidup kita, supaya orang-orang kudus itu, orang-orang pilihan itu, orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus, betul-betul mereka memiliki kepastian bahwa mereka bukan lagi warga orang berdosa, tetapi mereka warga kerajaan Allah. Ketika kita berbicara tentang warga kerajaan Allah, itu berarti berbicara tentang kekekalan. Ketika kita berbicara tentang warga kerajaan Allah, ketika kita berbicara tentang suasana kerajaan Allah, itu berbicara tentang sesuatu
yang tanpa batas, unlimited. Artinya tujuan misi Allah sesungguhnya bukan di dunia ini, tetapi tujuan misi Allah lah kepada kekekalan. Sehingga ketika kita menyampaikan, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita membawa orang lain untuk berjumpa dengan Kristus, sebenarnya tujuan akhirnya bukan hanya sampai di gereja. Bukan hanya kita membawa dia mengubah KTP-nya menjadi orang Kristen, tetapi sampai pada akhirnya dia memiliki pemahaman yang benar bahwa setelah dia mati, setelah dia tinggalkan dunia ini, dia memiliki kehidupan dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita mau cari di dunia ini? Mungkin saudara hari ini hidupmu baik-baik saja, pekerjaanmu baik-baik saja. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini sudah melayani Tuhan di gereja, sudah berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Saya salut, saya menjempol saudara. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Jangan sampai kita sudah puas dengan apa yang kita sudah lakukan. Ingat, masih ada tugas kita, masih ada tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Membawa orang-orang lain agar mereka menjadi warga kerajaan Allah. Orang-orang kudus tadi adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Warga kerajaan Allah berarti kita sedang membawa orang untuk mengerti, memahami akan kehidupan di masa akan datang. Hidup tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu Saudara, sebab hanya dialah satu-satunya pribadi yang mampu, yang bisa menyelamatkan manusia berdosa dari neraka kepada kekekalan, dari maut kepada hidup. Dan hanya dialah pemegang kunci sorga dan kunci maut. Hanya dialah yang mengendalikan segala keadaan. Hanya dialah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dialah segalanya. Karena dia yang datang dari sorga turun ke bumi. Dia yang menebus dosa manusia. Manusia tidak bisa. Raja-raja, nabi-nabi, pemimpin-pemimpin di dunia tidak bisa menjadi penebus dosa. Hanya Kristus yang bisa. Dan setelah menyelesaikan karya keselamatan, dia berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku menyediakan tempat, aku akan datang kembali. Supaya ketika aku menjemput kamu, aku akan membawa kamu ke tempatku di mana aku berada. Wah, ini sebuah kehidupan yang tidak bisa dibandingkan oleh dunia ini. Sebuah kehidupan yang damai, sebuah kehidupan yang penuh sukacita, sebuah kehidupan dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara, marilah setiap kita melalui firman ini mengajarkan kita tentang misi Allah yang sesungguhnya. Biarkanlah firman ini memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman. Urapi dan tolong setiap kami. Ingatkanlah setiap kami, agar benar-benar Tuhan, misi Allah itu kami boleh bawa di dalam keluarga kami. Kami boleh bawa dalam pekerjaan kami, di dalam lingkungan di mana kami berada. Agar misi Allah, di mana orang-orang asing, orang-orang yang masih jauh dari hadirat Allah oleh karena dosa, biarkanlah kami boleh membawa mereka Tuhan, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, Tuhan tolong setiap kami. Agar kami tidak menutup diri kepada orang lain. Tetapi biarlah kami boleh membuka diri untuk orang lain. Dengan menyatakan kasih dan perbuatan-Mu kepada mereka. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.